Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tir dimanapun anda berada. Jumpa lagi. Banyak yang mempertanyakan bagaimana cara settingnya untuk router tenda yang terbaru, yaitu router tenda 4G06. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara setup atau cara setting yang full mulai dari awal sampai siap untuk digunakan. Walaupun hari ini sinyal langsung di handphone dari BTS Mini juga sedikit terganggu, namun tidak masalah karena masih bisa terkoneksi. Oke, sekarang sudah terkoneksi dengan tenda 237F20. Ini adalah nama WiFi atau nama SSID dari tenda 4G06. Kita lihat IP address-nya. Oke, 192.168.0.1. Sahabat IR, kita akan masuk ke IP address tersebut untuk masuk ke dashboardnya 192.168.0.1. Oke sahabat IR, ini adalah tenda 4G06. Untuk masuk ke dashboard kita juga bisa menggunakan password dari WiFi. Sahabat bisa lihat sebelumnya masuk dengan password ini. Password ini ada di bagian bawah dari tenda 4G06. Oke, kita paste di sini, tempel dan klik login. Oke sahabat, sekarang sudah berada dalam dashboard tenda router tenda 4G06. Di menu status internet, ini gambaran, ini menggunakan bahasa Indonesia, informasi tentang WiFi 2,4 GHz dan logo atau logo internet serta informasi untuk sinyal 3 bar ini full. Kemudian online ada 2, kita bisa klik online dan bisa melihat siapa saja yang online saat ini, yaitu owner PC atau laptop yang digunakan saat ini. Kemudian Vivo 1802 adalah handphone yang admin gunakan juga. Oke, informasi untuk kecepatan unduh dan tipe aksesnya ini sudah include di sini, muncul kecepatan unggah dan kecepatan unduhnya. Jadi semua device atau pengguna yang terhubung ke tenda 4G06 kita bisa pantau di sini berapa kecepatan yang digunakan. Oke, ke pengaturan internet. Pengaturan internet ini data seluler kita bisa aktifkan dan nonaktifkan. Kemudian roaming data tidak perlu diaktifkan. Data seluler diutamakan adalah 4G, kita juga bisa set ke 4G saja. Dan pada video kali ini kita set ke 4G saja dan kita klik hubungkan. Oke, ini sudah terset ke 4G. Kita bisa balik untuk melihat. Oke, sudah tidak berubah, 4G saja. Kemudian pengaturan dial up, yaitu nama profil internet, kemudian APN-nya internet. Ini sementara tersambung, ya, sahabat IR. Bisa lihat, kita bisa membuat profil baru di sini. Misalkan kita menggunakan Bayu, nama profilnya adalah Bayu, jenis PDP-nya IPv4, jenis statusnya statis, APN-nya juga kita pakai Bayu seperti ini. Oke, jadi Bayu tanpa titik, sahabat bisa lihat. Kemudian tipe autentikasinya kita menggunakan cap. Sebelumnya sudah dibuat seperti ini, jadi kita bisa klik Bayu dan kita klik hubungkan. Oke, itu informasi untuk cara membuat APN dan mengaktifkan. Ketika kita memilih untuk klik Bayu dan kita harus menghubungkan. Oke, sementara masih menggunakan internet secara defaultnya. Dan kita masuk ke pengaturan WiFi. Pengaturan WiFi ini yang perlu kita ganti adalah nama dan sandi WiFi. Kita klik nama dan sandi WiFi, posisi on. Jadi sahabat sekaligus untuk diketahui bahwa jika kita klik off seperti ini, maka ini akan hilang. Namun kita on dulu sementara dan kita akan mengganti nama WiFi menjadi MTV. Password mode inskripsinya kita pakai yang ini yang direkomendasikan. Passwordnya kita bisa melakukan perubahan
misalnya admin 123 dan kita klik save. Jadi nama wifi ini adalah MTV, passwordnya admin 123. Oke sahabat, kita bisa cek di sini apakah sudah ada atau belum. Nah, MTV-nya sudah ada sahabat. Kita langsung connect ke MTV, passwordnya admin 123 dan kita klik OK. Sekarang kita langsung terkoneksi. Oke, kita publish saja. Sahabat, sudah terbentuk nama SSID baru dan password yang baru. Kita klik OK, kita refresh. Oke sahabat, pengaturan WiFi itu nama dan password, kemudian channel bandwidth-nya. Nah, channel bandwidth ini biasanya pada router atau device yang lain ini tergabung dalam pengaturan WiFi. Akan tetapi pada tenda 4G03 ini terpisah. Untuk channel bandwidth-nya kita bisa mode jaringan ini BGN, karena mode jaringan N ini sangat cepat. Jika kita hanya menempatkan pada B dan G maka agak lambat. Oke, salurannya otomatis karena 2,4 GHz, jadi salurannya 1 sampai 13. Kita bisa memilih. Jika sahabat bisa melihat mana yang lebih potensial, yang tidak terjadi interferensi, sahabat bisa memilih ini. Untuk melihat channelnya banyak aplikasi untuk bisa dilihat. Oke, jangan lupa klik save. Setelah bandwidth ini kita menggunakan 20 karena dengan 20 agak menyempit dan pancarannya agak jauh. Jangan lupa klik save. Yang berikut adalah daya transmisinya. Daya transmisi ini ada rendah, sedang, dan tinggi. Kita tempatkan tinggi, atau Anda bisa menempatkan sedang saja, karena transmisi ada device tertentu yang tidak bagus untuk menerima transmisi yang tinggi. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Kita klik memilih sedang saja dan kita klik simpan. Oke, pastikan tetap terhubung dengan MTV ini, SSID yang kita baru buat tadi. Kemudian yang lain-lainnya termasuk anti interferensi kita aktifkan saja supaya sekaligus mendeteksi secara otomatis interferensi atau gangguan yang terjadi karena penggunaan saluran yang bersamaan. Oke, sahabat, kita lanjut kepada menu SMS. Menu SMS ini kita bisa melakukan SMS dan kita juga melakukan cek data lewat USSID ini. Kemudian jaringan tamu ini jika kita aktifkan untuk tamu. Jadi sahabat, kita bisa membuat nama SSID untuk tamu seperti MTV untuk tamu. Kemudian sandinya sama, admin 123. Kita beri waktu misalkan 4 jam tamu itu menggunakan. Oke. Kemudian bandwidth untuk tamu itu misalkan total bandwidthnya adalah 1 Mbps. Kita klik simpan. Oke sahabat, jadi MTV tamu akan muncul di sini. Sahabat bisa lihat. Oke, MTV tamu sudah muncul. Oke, itu hanya contoh saja dan kita nonaktifkan kembali. Kemudian pengaturan lanjutan mode operasi. Nah, mode operasi ini mode router 3G 4G dan mode router WiFi nirkabel. Jadi jika Anda tidak menggunakan SIM card, maka bisa menggunakan mode router ini, digunakan sebagai pemancar WiFi, seakan-akan menjadi access point. Seakan-akan menjadi mode access point atau mode wireless router. Jika klik di sini, maka fungsi 3G dan 4G-nya tidak berfungsi. Oke, itu yang penting untuk settingan di pengaturan lanjutan mode operasinya. Jadi mode operasinya apakah menggunakan router LTE atau kita jadikan sebagai access point atau kita jadikan sebagai wireless router. Jadi tenda 4G06 juga kita bisa jadikan sebagai pemancar WiFi. Oke, pin WiFi, pin SIM ini kita melakukan pin untuk SIM card. Kemudian data seluler. Data seluler ini untuk pembatasannya. Sekarang secara keseluruhan paket secara keseluruhan totalnya kita bisa batasi 100 GB misalkan. Ketika 80% penggunaan 100 GB itu akan diberikan pemberitahuan lewat SMS. Oke, itu jika diaktifkan. Menu berikut adalah kontrol bandwidth. Nah, kontrol bandwidth ini kita bisa mengontrol setiap
pengguna yang masuk ke tenda 4G06. Jadi misalnya ada 10 pengguna, kebetulan di sini hanya terkoneksi satu pengguna, kita bisa beri unlimited batas unggah dan batas unduhnya. Oke, batas ini kita bisa manual atau bisa 0,5 Mbps untuk unggahnya, dan unduhnya bisa lebih dari 1 Mbps. Sudah ditentukan, bahkan kita bisa tentukan manual. Jadi kecepatan dari pengguna kita bisa atur lewat menu ini, menu control bandwidth, dan jangan lupa setelah diatur klik save. Oke sahabat, itu kontrol bandwidth yang sangat bermanfaat. Jadi Anda bisa melakukan usaha voucheran dengan mengontrol bandwidth. Artinya pengguna hanya menggunakan rata-rata bandwidth yang kita inginkan dengan kecepatan yang kita inginkan, sehingga demikian bisa juga menghemat kuota, walaupun kontrol kuotanya di sini tidak ada. Oke. Kemudian ada aplikasi tenda WiFi. Jika kita masuk lewat aplikasi, maka menggunakan akun cloud ini dan ID ini, atau kita bisa pindai untuk mengunduh aplikasi WiFi. Oke sahabat TIR. Kemudian mode tidur juga ada. Mode tidur ini untuk mematikan mode tidur saat Anda pengguna tidur saat ada pengguna yang online. Oke, melakukan jeda di saat tidur jika kita aktifkan dengan jam yang waktu tidur yang telah kita tentukan. Oke, kita off saja. Jika kita on, maka secara otomatis akan melakukan on. Oke, control LED, fitur alamat yang penting dibahas, server virtual, nanti kita akan bahas pada menu-menu lanjutan, pada video lanjutan. Host DMS ini bisa diaktifkan untuk keamanan juga, tapi jarang diaktifkan, apalagi menggunakan MikroTik dalam usaha hotspot WiFi. Keamanan di router tidak perlu diaktifkan atau tidak perlu dipusingkan lagi. Oke, UPnP atau unplug and play, jika kita tidak menginginkan, kita bisa off saja untuk tidak unplug and play, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah pengaturan sistem, pengaturan LAN. Dari pengaturan LAN ini kita bisa merubah IP address LAN yang terkoneksi di sini. Kebetulan kita akan mau melakukan perubahan IP address ini, sahabat TIR. Kita menggunakan IP address 192.168.30.1. Oke, subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian server DHCP-nya tetap aktif. Waktu ini kita bisa tingkatkan atau bisa saja 1 hari. Pengaturan DNS, jika kita menggunakan DNS Google misalkan 8.8.8.8 dan server DNS sekundernya 8.8.4.4. Ini adalah server DNS dari Google, baik primer maupun sekunder. Kita klik simpan dan kita akan melakukan login ulang. Sudah login kembali, kita coba untuk masuk lagi. Oke. Yang terakhir kita akan melakukan, ini IP address-nya sudah kita rubah. Jadi sahabat bisa lihat, ini tendawifi.com menggunakan URL-nya. Kita juga bisa masuk menggunakan IP address yang kita sudah melakukan perubahan tadi, 30.1, dan pasti login. Oke, sahabat TIR, kita login kembali. Ya, pengaturan sistem yang berikut, pengaturan LAN, reservasi, pengaturan waktu, booting ulang, firmware, cadangan, status login system, dan juga pemeliharaan otomatis. Ini semuanya bisa diaktifkan. Ya, sahabat, ini informasi login yang diberikan oleh tenda 4G06. Pemeliharaan ini on saja setiap 0202. Jeda penyalaan ulang router saat tertukar data dengan perangkat berkecepatan. Oke, ini kita on-kan saja untuk otomatis.
Oke, kata sandi login, nah ini yang perlu kita rubah. Kata sandinya untuk login ke administrator, bukan wifi. Kita kata sandi yang ini yang kita pakai tadi, kemudian kata sandi baru kita rubah juga. Jadi perlu diingat ini adalah kata sandi untuk login ke administrator, bukan login wifi. Admin 123. Kata sandi lama, kata sandi baru, admin 123, kemudian admin 123, pastikan sama. Oke, admin 123, admin 123. Oke, kita klik simpan, dan sekarang sudah bisa login dengan admin 123. Oke sahabat IR, sudah lengkap cara setting dari awal sampai akhir untuk sebuah tenda router 4G 06 ini, router tenda yang terbaru dan sangat work, baik menggunakan antena outdoor maupun menggunakan antena bawaan, bahkan tanpa menggunakan antena. Oke, SIM yang kita gunakan saat ini adalah Bayu dengan paket 10 GB. Jadi kita coba online untuk menggunakan paket tersebut. Ini sangat work, masih menggunakan SSID yang kita buat tadi. Dan kita coba on untuk YouTube. Kita keluar dulu dari. Oke sahabat, sekarang sudah sangat work. Misalkan kita buka sebuah video ini. Oke sahabat IR, sangat work. Kita lihat. Oke, maksimal 720, sangat jelas, dan kita juga bisa membuka untuk tab berikut. Sahabat bisa lihat. Oke, otomatis 1080. Jadi sahabat bisa lihat di pixel 1080. Ini juga sangat work, dan sekarang kita coba untuk melakukan speed test dengan settingan tersebut. Oke sahabat, masih terkoneksi dengan SSID yang kita buat tadi, MTV, dan kita klik go untuk speed testnya. Ya, sahabat bisa lihat pingnya 45 ms. Jadi sahabat IR, pingnya 45 ms, dan downloadnya sekarang tembus di atas 14-15 Mbps. Pingnya lumayan bagus. Ini dengan menggunakan kartu SIM Bayu. Paket yang diisi adalah paket 10 GB. Pingnya 45 ms, download 14,30 Mbps. Uploadnya pun hampir sama di 15 Mbps naik. Oke sahabat, 45 ms ping, 14,30 download, dan 15,24 untuk uploadnya. Kita masih terhubung dengan MTV, dan kita klik go untuk tes yang kedua. Oke sahabat IR, pingnya masih di bawah 50 ms, sekarang 49 ms. Kemudian downloadnya tembus 15, masih sama dengan speed pertama 19,20, dan uploadnya masih di atas 14. Oke sahabat, sangat work untuk settingan ini. Oke, uji speed yang kedua 49 ms untuk ping, 15,20 download, dan 14,68 untuk uploadnya. Oke sahabatku semua, semoga menjadi informasi. Sekedar sharing ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sukses terus buat sahabat semua, baik sebagai penonton, sebagai pengusaha wifi, sebagai content creator. Untuk kita semua sukses, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.